Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di hari Jumat dalam acara tausiah. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sebelum saya masuk ke inti materi, saya ingin yang di pojok laki-laki, jika mendengar suara saya tolong angkat tangan. Yang mendengar pojok, yang mendengar suara saya angkat tangan. Oke, baik. Yang perempuan pojok, yang lagi kipas-kipas, jika mendengar suara saya tolong angkat tangan. Ya. Yang pojok, yang mendengar suara saya tolong angkat tangan. Perempuan, baik. Insya Allah semua mendengar ya. Baik. Akhir-akhir ini kita sering disajikan mengenai berita-berita yang satu, pembunuhan, dua, pemerkosaan, tiga, perjudian. Ya, tolong mohon sebelah kiri saya. Oke. Dan yang terakhir dan kemarin baru saja dilaksanakan adalah mengenai berita pembulian. Perlu kita ketahui bahwa menurut Allah, nih, ini menurut Allah ya. Menurut Allah, kalau kalian belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, itu pasti ada teori menurut A, bla bla bla, teori menurut ini, bla 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 ya. Tapi ini menurut Allah. Dan kalau menurut Allah kita nggak akan salah. Nggak akan salah. Dan itu pasti benar dan pasti terjadi. Apa menurut Allah? Satu, ya. Manusia itu Oke. Yang pojok. Oke ya. Manusia itu memiliki sumber kesalahannya cuma hanya dua. Manusia itu sumber kesalahannya cuma dua. Ada yang tahu? Sumber kesalahan manusia itu cuma dua. Apa? Ada yang tahu? Yang pertama adalah fahsya. Yang kedua adalah mungkar. Manusia itu cuma salah cuma karena dua nih. Ini kata Allah nih. Ya, manusia itu punya salah cuma hanya dua. Kalau nggak fahsya ya mungkar. Udah itu aja dua. Lalu bagaimana cara mencegah perbuatan fahsya dan mungkar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagaimana cara mencegah perbuatan fahsya dan mungkar? Sedangkan sumber kesalahan manusia itu cuma ada dua kata Allah, fahsya dan mungkar. Ya silahkan. Jika kalian membawa handphone atau membawa Al-Quran terjemahan, lihat surat Al-Ankabut, kalau nggak salah surah ke-29 ayat 45. Lihat. Surat ke-29 kalau nggak salah Al-Ankabut ya. Ayatnya ayat ke-45. Ada di situ? Apa katanya? Kalau kita ingin mencegah perbuatan keji dan munkar, kita harus
sholat. Lihat lagi. Al-Qur'annya tadi. Ya, Al-Ankabut ayat 45 masih ya di situ ya. Ayat pertamanya awal kalimatnya apa di situ? Apa? Utslu. Artinya apa? Bacalah. Ikro artinya apa ikro? Ikro bacalah, utslu bacalah. Kok ada dua kata tapi artinya bacalah? Kalau yang kita ketahui nih, selama ini yang kita ketahui bahwa kalau dalam bahasa Arab beda harokat aja beda arti, ya. Tapi ini beda kata tapi sama satu artinya. Pasti ada yang beda nih. Utslu dan ikro kalau diterjemahkan sama artinya bacalah. Tapi ada perbedaan makna. Kalau ikro kalian hanya cukup membaca. Seperti anak TK yang baru bisa ngebaca. Seperti anak TK yang baru bisa membaca. Ketika dikasih satu buku, anak TK baca bisa nggak? Yang bisa baca, tapi ditanya apa isi bukunya, ngerti nggak dia? Nah, itu kalau dalam bahasa Arab, kalau kita hanya baca tapi nggak tahu maknanya, itu disebut dengan ikro. Tapi lihat, perintah sholat itu utslu, artinya bacalah. Maksud dari utslu itu adalah kalian bukan hanya sekedar membaca, tapi juga kalian paham, mengerti, paham. Bukan hanya membaca, kalian juga harus paham. Paham apa? Paham dalam sholat. Kalau kalian benar-benar paham dalam sholat, demi Allah, perbuatan keji dan mungkar itu tidak ada pada diri kalian. Apa fahsya, apa mungkar? Fahsya, ya, fahsya itu adalah nafsu yang karena syahwat, ya, nafsu karena syahwat. Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok itu fahsya. Mungkar, keburukan yang ditimbulkan karena nafsu perut dan akal. Contohnya apa? Maling, merampok, korupsi, itu adalah mungkar. Jadi, ya, kalau kalian ingin jauh dari perbuatan fahsya dan mungkar, kalian harus paham apa arti gerakan sholat. Paham sholat itu untuk apa. Nih, coba semuanya, lihat saya semuanya, ya, baik. Ketika kalian sholat, kalian ngerti maknanya. Ketika kalian membaca takbir, Allahu Akbar, kenapa kok sampai ngangkat tangan? Artinya maknanya tahu nggak? Terus habis takbiratul langsung mendekapkan kedua tangan, ya, gini ya. Paham nggak? Kok bisa? Kenapa seperti ini? Kenapa bacanya iftitah? Kenapa bacanya Al-Fatihah? Apa artinya iftitah? Apa artinya Al-Fatihah? Lalu setelah itu ruku. Kenapa harus posisinya begini? Apa makna dari ruku? Kenapa bacanya Subhana Rabbiyal Azimi? Ada juga yang bacanya Subhanakallahumma rabbana hamdika Allahumma gfirli. Apa artinya maknanya itu? Terus sujud. Apa artinya sujud? Makna dari sujud itu apa? Kenapa bacaannya Subhana Rabbiyal A'la? Duduk di antara dua sujud, kenapa kakinya harus begitu? Lalu terakhir, kenapa ketika tahiyatul akhir menunjuk seperti ini? Ya,
Kenapa ketika mengucap salam ke kanan? Kalau kalian belum paham seperti itu, berarti kalian belum memakna utslu. Kalian masih ikro, hanya melaksanakan sholat tapi tidak tahu artinya. Kalau kalian sholat tahu artinya dan makna dari sholat tersebut, mustahil adanya perbuatan keji dan mungkar. Mustahil ketika kalian sholatnya benar, sholatnya tahu maknanya, akan ada tindakan bullying. Mustahil. Jadi dapat dipastikan ketika ada kegiatan-kegiatan bullying, ketika ada kegiatan-kegiatan pemerkosaan, pembunuhan, tawuran, demi Allah saya katakan, lihat ya, lihat sholatnya, pasti sholatnya berantakan. Pasti sholatnya berantakan. Pasti dia nggak tahu makna dari sholat. Karena kata Allah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kalian disuruh sholat, ketika berkerudung, ya, itu artinya kalian apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalian sedang dididik untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedikit melenceng ke pelajaran PKPKN ya. Sedikit melenceng ke pelajaran PKPKN. Asal kalian tahu ya, perlu kita ketahui bahwa tujuan pendidikan Indonesia itu, yang pertama itu bukan mencerdaskan anak bangsa, bukan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tujuan pendidikan Indonesia itu, yang pertama itu menciptakan peserta didik yang bertakwa. Baru setelah bertakwa baru mencerdaskan. Jadi kalau kalian ada yang disuruh sholat, ada yang disuruh kerudung, itu bukan melanggar hak asasi manusia bagi yang muslim. Jika di sekolah ini wajib berkerudung, wajib sholat, itu sekolah ini menjalankan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kalau kalian disuruh sholat, berarti kalian itu tujuannya itu agar kalian terjaga dari perbuatan keji dan mungkar yang seperti tadi yang. Baik, mungkin saja dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah. Itu pasti salahnya dari saya. Jika benar, itu pasti datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan perlindungan. Baiklah siswa-siswi SMA Kabupaten Tangerang, serangkaian acara dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.